wasallam. Buya, saya seorang wanita yang berstatus janda. Saya ingin sekali menikah lagi. Mohon petunjuk bagaimana cara yang baik dan apa saja tips-tipsnya Buya. Berbagai usaha sudah saya lakukan, sholat tahajud, hajat dan sebagainya, tapi belum juga dapat Buya. Yang pertama adalah husnudon. Maka termasuk tanda doa yang tidak dikabul oleh Allah itu kan buru-buru menyimpulkan sudah tahajudan belum dapat jodoh. Nah, ini nggak boleh ngomong begitu. Hentikan omongan itu. Artinya usaha Anda insya Allah akan dikabul oleh Allah, atau mungkin sudah dikabul dalam bentuk yang lain, atau mungkin tiba-tiba diberi ketenangan biarpun terlambat tapi tenang. Kemudian jika ada orang memang sudah perlu untuk menikah, makna perlu ini semua orang berbeda-beda. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Hajat, maksiat, jangan dianggap sepele. Maksiat itu apa sih? Maksiat itu nggak ada yang kecil. Matanya nggak kuat melihat, syahwat, macam-macam. Bukan sekedar urusan perzinaan. Zina iya puncaknya dari pandangan, sentuhan tangan adalah zina, nanti na'udzubillah, kehinaan. Baik, jika Anda seorang wanita yang memang sudah rindu kepada pernikahan, tingkatkan takut kepada Allah. Artinya kalau sudah orang ngomong nikah itu bukan urusan pernikahan, barangkali ada syahwat di balik itu semuanya. Nah gini tipnya, mudah. Apa yang Anda perlukan? Menikahlah dengan keperluanmu dulu, bukan dengan ambisimu. Menikah dengan hajatmu. Kalau orang menikah dengan ambisi susah. Misalnya Anda seorang wanita, apa yang Anda perlukan? Mungkin tadi janda ya katanya. Mungkin Anda janda yang kaya, saya tidak mengerti. Atau mungkin Anda janda yang sudah punya anak, saya tidak mengerti. Maka saya tidak tahu apakah Anda janda yang memerlukan apa. Anggap saja seorang menikah itu perlu 5 misalnya. Saya perlu nafkah, saya perlu keturunan, saya perlu status, saya perlu macam-macam. Saya kebutuhan pribadi saya perlu. Jadi butuh semuanya. Kalau 5, maka mencarilah 5. Tapi ada seorang wanita ini, dia nggak butuh 5. Kenapa? Dia sudah kaya, anak sudah punya. Dia kaya dan anak sudah punya. Berarti yang diinginkan apa? Kebutuhan pribadinya. Sama teman hidup, teman ngobrol mungkin seperti itu. Status mungkin itu. Oke, kalau memang yang kau butuhkan 3, jangan kau tumpangi 2. Ini membebani nanti. Sementara banyak orang menjadi bodoh gara-gara semacam ini, karena dia seorang wanita pengusaha, dia akan harus mencari laki-laki yang pengusaha besar kayak dia. Sementara dia laki-laki pengusaha besar nggak mikir menikah dengan dia. Padahal kalau seandainya dia berpikir, saya tidak butuh kekayaan karena saya punya. Saya tidak perlu kepada anak, saya punya anak misalnya. Apa yang kau butuhkan? Saya perlu laki-laki yang bisa memberikan kesenangan pribadiku, kebutuhan pribadiku, status, menemani. Oke, cari yang seperti itu. Kalau ternyata perlunya 3, dia menumpangkan 2 di atasnya, 5, ya susah. Mungkin dia sudah, rezekinya sudah melimpah, masih berpikir bagaimana aku mendapatkan suami yang lebih kaya dari saya. Nah ini adalah sudah ambisi, bukan menikah dengan hajat kebutuhannya, maka susah mencari pasangan. Kemudian secara umum beginilah pandanganmu, tujuanmu tuh mau kemana mau menikah itu? Ingin mengeruk kekayaan pasangan? Atau ingin, nah ini perlu. Tapi kalau ahli la ilallah, saya mencari Allah, saya ingin mencari pasangan, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian saya ingin juga, saya belum punya keturunan yang kira-kira keturunan saya nanti adalah keturunan yang baik di hadapan Allah, keturunan yang baik di hadapan manusia juga. Terus apa lagi? Jika perlu nafkah, saya ingin yang paling tidak bisa memberikanku nafkah. Oke, cari. Jadi mana yang lebih kita perlukan, prioritasnya mana? Seperti itulah. Jadi banyak kita menemukan yang sering bertanya para wanita-wanita yang susah menikah, barangkali yang dari janda dan sebagainya, karena dia menikah dengan ambisinya. Seorang laki-laki coba hitung, laki-laki kaya raya dia menikah. Suatu ketika ditanya nih, kita sadarkan seorang wanita, dia adalah dari seorang yang keluarga yang nggak mampu, tapi dia sebenarnya akhlak yang baik, secara fisik dia baik. Rupanya apa? Ya, Buya namanya
nasib kan belum tentu. Apa nggak ada kira-kira yang sedikit ekonominya lebih tinggi? Ajib, kamu tuh kaya. Oh, ngangkat seorang fakir kok nggak mau, berarti ego bener dirimu itu kok jadian. Ngangkat orang fakir nggak ada masalah. Kan wanita itu kan jadi istrimu, selesai. Memang kamu akan makan numpang di rumah istrimu, saya tegur. Ya, nah itu memang kadang cara berpikir yang salah. Sehingga pernikahan jadi susah, nggak ketemu-ketemu pasangan. Karena apa? Dia menikah dengan ambisinya. Tapi menikahlah dengan hajatmu. Nah, sebelum kemasukan racun yang namanya jatuh cinta sebelum waktunya, yang menjadikan seseorang tidak akan bisa memilih. Repot ini. Kalau sudah jatuh cinta sebelum waktunya, waduh, nggak pandang dia. Naudzubillah. Allah pun dilanggar, orang tua dilawan semuanya. Nah, seperti itu. Maka dari itu, menikahlah dengan kepentingan kebutuhanmu, tapi utamakan kebutuhannya. Sungguhnya adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambil yang agama yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarnya semacam ini ya. Baru setelah itu melangkah, oh ternyata pilihan saya banyak. Kadang-kadang pilihannya diatur. Saya pokoknya suami saya harus orang insinyur. Ya, insinyur di dunia ada berapa? Dan dari berapa yang ada tidak semuanya mau dengan dirimu. Suami saya harus seorang dokter. Memangnya jaminan apa kalau dokter? Kemudian dokter banyak utang, mau ngapain kau? Suamiku harus seorang ustadz. Memang ustadz? Ada ustadz yang nggak benar juga kok. Jadi ngatur begitu deh. Ini ada orang begitu. Kamu kalau menikah harus dapat suami yang insinyur. Kamu kalau menikah harus dapat dokter misalnya. Harus dapat ustadz. Berarti dia sudah dicekoi dengan ambisi, bukan hajatnya apa. Carilah orang yang bisa memuliakan dirimu. Hei wanita-wanita salehah, carilah suami yang bisa memuliakan dirimu. Dalam pernikahan itu adalah indah di saat apa? Ada pengertian di dalam kehidupan berumah tangga. Tidak adanya tuntutan, karena tuntutan merepotkan pasangan. Kemudian ada penghargaan. Itulah yang menyuburkan selama ini yang dikembar-kemburkan cinta. Yang menyuburkan cinta adalah penghargaan. Yang menyuburkan cinta adalah perhatian. Yang menyuburkan cinta adalah terima kasih dan seterusnya. Seperti itu. Semoga tadi yang bertanya itu ya segera mendapatkan pasangan yang soleh, yang muliakan dia. Dan dari semua hadir yang sudah waktunya nikah dapat suami yang baik. Dan yang hadir para santri ini, ntar dulu ya, belajar beneran. Kemudian semoga yang mendengar suara ini dari janda-janda, duda-duda yang sudah menikah mendapatkan pasangan orang-orang mulia. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.